Imam Al-Muhasibi yang hidup di paruh awal abad ketiga Hijriah di dalam kitabnya yang berjudul Ma'iyatul Aqli menyatakan bahwa gharizatun wada'aha Allah subhanahu fi aksari khalqihi lam yattali' 'alaiha al-'ibad ba'dhum min ba'din wa la tala'u 'alaiha min anfusihim bi ru'yatin wala bihissin wala dzuqin wala ta'min wa innama 'arrafahumullah Iyaha bil aqli minhu. Akal adalah insting yang diletakkan oleh Allah SWT pada kebanyakan ciptaannya. Manusia tidak bisa melihat antara satu dan lainnya, tidak bisa melihat dengan penglihatan, indera, dan juga perasaannya sendiri. Allah mengenalkannya dengan cara memikirkannya. Pendapat ini diikuti oleh para ulama setelahnya, di antaranya Imam Al-Ghazali, di mana beliau melihat manusia sebagai jasad yang di dalamnya mengandung intuisi dan intelek, maka manusia terdiri dari indera, intelek, dan intuisi. Substansi manusia adalah ruh, di mana ruh mengandung potensi mengetahui yang disebut dengan al-quwah al-alimah dan potensi berbuat atau disebut dengan al-quwah al-amilah. Pada ilustrasi berikut ini, kita bisa melihat bahwa di dalam potensi yang disebut dengan al-quwah al-alimah ini terkandung potensi berpikir yang disebut dengan al-quwah an-nazariyah. Lalu kemudian ada akul amali yang menjadi sarana untuk aktivasi kemampuan berpikir. Jadi akal praktis atau aklul amali bergerak berdasarkan petunjuk dari potensi intelek, yaitu al-quwah an-nazariyah. Oleh karena itu, akal atau intelek disebut juga kemampuan inorganis, yaitu kemampuan yang tak bergantung pada suatu organ badan. Maka dapat disimpulkan bahwa secara ontologis, akal merupakan potensi instingtif dalam diri manusia yang disebut juga gharizah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa kata akal digunakan dalam 4 pengertian. Pertama, kata akal digunakan untuk menyebut sesuatu yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan, yaitu suatu kemampuan menerima pengetahuan logis dan mengimajinasikan perkara-perkara tersembunyi yang berupa konsep-konsep teoretis dalam pikiran. Dua, kata akal digunakan untuk menyebut ide bawaan yang muncul sejak masa kanak-kanak sehingga bisa membedakan hal-hal yang wajib, mungkin, dan mustahil secara akal. Ketiga, kata akal digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu yang dihasilkan dari eksperimen yang dibangun berdasarkan prinsip koherensi. Jadi, kata akal juga dipakai untuk menyebut ilmu jenis rasional, yaitu ilmu akal atau ilmu rasional. Sebagai potensi instingtif, pada akhirnya akal dapat mengantarkan manusia pada kemampuan memprediksi akibat dari perbuatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara epistemologis, akal merupakan ide bawaan atau awaliyat yang menghasilkan ilmu rasional. Selanjutnya kita juga melihat para ulama membahas tentang keberadaan indera dan intuisi yang terbatas. Mereka mengatakan bahwa indera dan intuisi bisa salah dalam mengantarkan ilmu kepada manusia, maka diperlukan akal sebagai penuntun bagi indera dan intuisi. Maka dapat disimpulkan bahwa secara aksiologis, akal adalah sarana untuk memprediksi akibat dari perbuatan sehingga dapat menuntun indera dan intuisi. Dengan demikian, bisa didefinisikan bahwa akal adalah potensi instingtif. Ia berupa ide bawaan yang menghasilkan ilmu rasional dan menjadi penuntun indera dan intuisi. Sebagai penuntun indera dan intuisi, akal itu sendiri merupakan kekuatan terbesar manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'udduna sur'ata fikum?" Qulna, "Allazi la tasra'hu rijal." Qala, "Laisa dzalik, walakinna allazi yamliku nafsahu indal ghadab." Apa pendapatmu tentang orang terkuat di antara kamu? Kami menjawab, orang yang tak bisa dikalahkan oleh orang lain. Rasulullah pun menjawab, bukan itu, tetapi orang yang dapat menguasai dirinya pada saat marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa orang dapat menguasai diri
jika akalnya bisa menjadi penuntun bagi intuisi dan inderanya, yaitu karena akal itu telah diberdayakan. Jadi orang berakal adalah orang-orang yang terkuat.